Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi Perikatan Islam yang beranggotakan Firza Fikri Rabbani, Ajeng Tafira Kansa, Audi Febri Widya, Mukfirman ASE, Akmal Afkar Ahmad. Untuk selanjutnya akan masuk sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Dalam hukum Islam, perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Hukum perikatan Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu. Pengertian yang umum digunakan atas perikatan, yakni relasi sah yang melibatkan kekayaan di antara kedua sisi yang salah satunya bisa memberikan tuntutan untuk pihak lain agar memberi, melaksanakan, maupun tidak melaksanakan suatu hal. Perikatan dikenal juga dengan kontrak, yang adalah perjanjian kesetiaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perjanjian tersebut dibentuk oleh manusia terhadap sesamanya pada interaksi keseharian sebagai individu sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perikatan di dalam hukum Islam. Jenis perikatan di dalam hukum Islam terbagi ke dalam 4 macam. Di sini saya akan memulai dengan menjelaskan 2 jenis perikatan yang pertama. Jenis perikatan yang pertama adalah perikatan hutang, atau istilah lainnya al-iltizam bi-ad-dain. Perikatan ini terjadi ketika seseorang memiliki tanggungan terhadap orang lain, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Hutang di sini bisa mencakup beberapa hal, seperti meminjam uang atau barang, tanggungan yang berasal dari kehendak seperti wasiat dan nazar, atau tanggungan akibat perbuatan melawan hukum, seperti tanggung jawab untuk mengganti rugi. Selain itu, hutang juga bisa muncul karena kewajiban syariat, misalnya nafkah atau mahar. Jenis yang kedua adalah perikatan benda atau istilah lainnya al-iltizam bi al-ain. Dalam perikatan ini, objeknya adalah benda yang dipindah milikkan, baik manfaatnya maupun bendanya sendiri. Contohnya adalah akad jual beli tanah atau sewa kendaraan. Perikatan benda bisa berasal dari berbagai sumber, seperti akad jual beli, kehendak sepihak melalui wasiat, atau perbuatan melawan hukum yang mengharuskan pengembalian barang yang dirampas. Jika barang tersebut hilang, maka perikatan ini berubah menjadi perikatan hutang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 2 perikatan terakhir. Yang ketiga adalah perikatan kerja, atau melakukan suatu pekerjaan atau sesuatu hal, yang mana dalam istilah Arabnya adalah al-iltizam bi al-amal. Perikatan ini melibatkan hubungan hukum antara dua pihak atau melakukan suatu pekerjaan. Sumber dari perikatan ini bisa berasal dari akad istisna atau ijaroh. Contohnya akad istisna adalah ketika kita meminta seorang tukang kayu untuk membuatkan sebuah lemari. Sedangkan ijaroh memiliki 2 makna. Yang pertama adalah sewa manfaat, seperti menyewa rumah. Dan yang kedua adalah sewa kemampuan atau skill, atau membeli jasa seseorang, seperti perjanjian kerja dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dikenal sebagai ijaroh amal. Selanjutnya, jenis perikatan yang terakhir adalah perikatan jaminan atau al-iltizam bi at-tausik. Ini adalah perikatan di mana satu pihak menanggung kewajiban pihak lain. Sebagai contoh, jika pihak A bersedia menanggung hutang pihak B kepada bank C, maka itu termasuk dalam perikatan jaminan. Perikatan ini biasanya bersumber dari akad kafalah yang berarti penjaminan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perikatan Islam diterapkan dalam praktik bisnis dan ekonomi. Penerapan perikatan Islam dalam bisnis dan ekonomi dapat berupa penjualan kuliner yang halal, wisata religi, ataupun menjual pakaian muslim. Perikatan Islam tentunya diterapkan dalam praktik bisnis dan ekonomi harus bertujuan untuk mencapai target hasil, profit materi, dan benefit non-materi, pertumbuhan, keberlangsungan, dan juga keberkahan. Bentuk penerapan perikatan Islam dalam bisnis dan ekonomi lainnya seperti perikatan bisnis franchise atau waralaba,
Dalam bisnis waralaba yang berbasis syariah, prinsip keadilan dan saling menguntungkan harus menjadi dasar agar tercipta kerjasama yang sinergis dalam mencapai keuntungan yang optimal, yang dibagi secara adil. Penentu biaya waralaba atau franchise fee dan biaya royalti juga harus dilakukan dengan adil, di mana pewaralaba hanya boleh membebankan biaya yang sesuai dengan layanan yang diberikan, termasuk biaya rekrutmen yang sebanding dengan biaya pendirian usaha. Akad mengenai jasa atau manfaat yang dihasilkan juga dianggap sah sebagai salah satu objek akad selain barang. Namun, dalam bisnis waralaba berbasis syariah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hak cipta. Waralaba atau franchisor harus memberikan semua informasi dan keahlian yang diperlukan kepada pewaralaba atau franchise agar produk baru yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan produk aslinya. Kemudian, terdapat perikatan bisnis e-commerce. E-commerce sebagai bentuk transaksi jual beli tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka tidak sah. E-commerce terdapat unsur keadilan di dalam transaksi sesuai prinsip ekonomi syariah, serta bentuk transaksi penerapan e-commerce termasuk sistem usaha yang sah. Ekonomi syariah memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui, memahami, dan menjalankan prinsip ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab agar bisnis berjalan dengan baik dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, praktek bisnis yang menyimpang dan bahkan merugikan konsumen merupakan pelanggaran syariah, di mana pelakunya dikenakan sanksi di dunia dan di akhirat. Berdasarkan dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. Perikatan Islam adalah suatu hal yang penting untuk mengatur hubungan antar sesama manusia pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perekonomian yang melibatkan suatu kegiatan transaksi. Hukum perikatan Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam perikatan Islam memberikan pengaruh yang kuat untuk membangun hubungan yang adil dan saling menguntungkan. Pada perikatan Islam dikenal prinsip keadilan yang mampu mewujudkan suatu hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan harus menjadi dasar agar tercipta kerjasama yang sinergis dalam mencapai keuntungan optimal yang dibagi secara adil. Unsur keadilan di dalam transaksi harus sesuai prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah memberi ketentuan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui, memahami, dan menjalankan prinsip ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab agar bisnis berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Baik, itu tadi materi yang sudah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.